Ini kalau orang Padang itu bilang begini. Sini banyak orang Padang. Banyak orang Padang. Iyo kan di urang, iyo kan di awak. Ya udah iya aja dah. Itu aja kurang lebih. Mungkin kalau bahasa Quran itu mungkin, kalau bahasa saya itu faiza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi kalau ada orang bodoh yang ngomongin kita, atau kita dikibulin sama nafsunya kita ini, ya kita sudah harus punya benteng. Salam perdamaian. Aku nggak mau gitu-gituan. Diajakin begini nggak mau, itu nggak mau. Jadi jiwanya itu punya pagar. Pagar-pagar itu apa tadi? Amalan, zikirnya kita, kasih sayangnya kita, sabarnya kita, syukurnya kita, tawadunya kita. Itulah pagarnya. Baik, saya contohkan sebuah kisah supaya Bapak Ibu paham bagaimana kalau iman itu sudah melekat itu, maka orang itu akan tenang sekali itu. Ya. Begini, ada seorang sahabat namanya, seingat saya Abdullah radhiyallahu anhu, seingat saya waktu itu lagi makan, tiba-tiba ada yang ngabarin, ya Abdullah, anakmu mati. Ya Abdullah, anakmu mati, meninggal. Dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi deh. Setelah dapat kabar anaknya meninggal, yang ngasih kabar ini kan mungkin kesal kali ya, mbok reaktif sedikit gitu loh. Nah gitu mungkin bahasa itu, mbok reaktif sedikit. Ya Abdullah, anakmu tuh mati dibunuh orang. Maka lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kesal ya, saat dia ngomong lah sama si orang itu, dia katakan, akhirnya kamu tuh kok gitu banget sih? Nah gitu mungkin bahasa kita. Anakmu mati begini, kok kamu reaksinya begitu doang? Dia katakan begini, anakku mati, meninggal, dibunuh orang, itu sudah ditentukan Allah waktunya, jamnya, tempatnya. Tidak bisa digeser maju, dan tidak bisa dimundurin. Selesai. Tugasku ngapain? Ya aku akan urus dia setelah aku makan ini. Gak perlu tergesa-gesa, gak perlu terburu-buru. Itulah namanya tenang. Makanya kalau Anda baca di surat Al-Fat itu ada kata-kata sakinah. Nanti kalau hati nggak tenang, itu ayat itu bisa Anda pakai untuk Anda baca sambil Anda tempel hati di dada. Apa ayat itu bunyinya? Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada beberapa banyak kata, yang paling banyak itu di surat At-Taubah, ingat saya. Ada 6, total ada 6 kata sakinah, ya, tenang dalam Quran itu yang Allah sebutkan secara jelas sakinah. Ya, termasuk yang menjelaskan tentang Rasulullah waktu di Taif itu juga ada itu sakinah. Di situ ada kata-kata menarik. Kenapa Allah mengatakan di situ wallazi, dialah Allah anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Berarti ketenangan itu didapatkan atau diturunkan atau diberi. Diberi dia, bukan didapat. Jadi orang pergi sana, pergi bahasa sekarang tuh pergi liburan, healing ke sana kemari. Kalau Allah tidak mau kasih ketenangan, maka dia tidak akan tenang. Itu poinnya. Karena ketenangan itu bukan didapatkan dari ngelihat gedung, pohon, itu sih ada poinnya. Cuman kalau pakai kata ini yang kita pakai, setahu saya ketenangan itu Allah yang turunkan, masukkan dalam hati kita. Gitu. Supaya apa? Supaya tenang hidup. Nggak usah gerusak-gerusuk. Dikit-dikit was-was, suami lama sedikit pulang, kemana dia? Kawin lagi kah dia? Itu aja kerjaan tiap hari. Anak di pondok, ya anakku gimana ya? Kira-kira makannya gimana? Semua diwas-wasin. Enggak tenang kan? Padahal cukup dengan kalimat, ya Allah, ku titipkan anakku ini di pondok kepadamu. Ya Allah, ku titipkan suamiku kepadamu. Ya Allah, ketika dia bekerja, mau dia pergi kerja silakan, mau dia maksiat urusan dia sama Allah, selesai. Gak usah gerusak. Akhirnya apa? Gara-gara kebanyakan was-was mikir ini itu, apa yang terjadi? Jasadnya terhantam. Itu poinnya. Ngapain hidup kayak begitu?
Ada orang ngomongin kita misalkan, gibahin kita misalkan. Gibah itu kan ngomongin sesuatu yang tidak benar dan kita tidak suka, kami gibah, itu termasuk dosa besar. Terus kita harus ngapain? Balas di sosmed. Ya Allah, receh banget hidup kita tuh. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau naik level jiwa, hati, pikiran Anda, jangan tumpahkan perasaan di sosial media. Kalau saya, ini orang macam apa ya ini? Tulis di sosmed, buat apa orang lihat? Bahkan yang paling konyol, urusan rumah tangga pun ditulis di sosmed. La haula wala quwata illa billah. Kaidahnya ada loh, urusan rumah tangga itu kalau ada masalah jangan pernah ngomongin masalah rumah tangga kepada orang yang tidak paham agama. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena solusinya jelas, pasti dia suruh cerai. Pasti sering. Tapi kalau Anda ngomong sama orang yang paham agama, akan keluar nasihat. Itu poinnya. Jadi jangan lagi ngember. Apalagi Facebook, Instagram dijadikan tempat untuk nuangin rasa. Receh banget hidup. Sudah terlalu banyak sampah kehidupan ini dibuat oleh orang-orang di luar sana. Jangan lagi tambah dengan sampahnya kita. Lebih baik Anda tulis astagfirullahalazim, orang baca dapat pahala, daripada tulis sesuatu yang gak ada manfaat. Kan gitu. Dan Nabi sudah sampaikan salah satu tanda berimannya seseorang adalah apa? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau mau iman itu tetap stabil, tenang kita, maka kalau tidak ada manfaat, termasuk juga kalau misalkan bukan urusannya kita, maka jangan dikepoin. Jangan dikepoin. Tetanggaku makan paginya apa ya? Hah? Makan siangnya apa ya? Tadi dia makan sama saya. Itu beli mobilnya kredit apa cash ya? Ya kan. Apa urusan? Sibuk aja mikirin orang. Pikirin hisab sendiri. Jauh lebih penting. Gitu. Sehingga nanti yang terjadi apa? Masya Allah hatinya tenang, bahagia. Pagi-pagi Masya Allah hari ini mau ketemu Allah lagi nih. Lihat, karakternya kita itu baru sekalian, imannya kita itu akan tampak dari lisannya kita nih ngomong apa. Segitu-gitunya katalah orang Arab. Segitu-gitunya orang Arab yang katakanlah pembawa berita yang ngomongin berita tentang cuaca, perempuan gak pakai jilbab, tapi kalau dia ngomong tentang perakiraan cuaca ada kata insya Allah di situ, biiznillah. Coba aja lihat. Kita ini kadang-kadang lupa dengan kata itu. Saya bilang tadi, ucapan kita ini hasil dari sini, hasil dari imannya kita.